I-League keluarkan buku panduan laga, kok baru nungguin Persija protes? Media Inggris prediksi Persib Bandung hat-trick juara. Tom Hai sindir jadwal lawan PSM Makassar, dan media Italia bongkar alasan Federico bertahan di Persib Bandung. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Media Italia bongkar alasan Federico bertahan di Persib Bandung. Angin segar berembus dari negeri pizza, membawa kabar yang membuat Bobotoh bisa bernapas lega karena tembok kokoh kita kemungkinan besar tidak akan runtuh di paruh musim ini. Sempat dibuat ketar-ketir oleh rumor hengkangnya Federico Barba ke klub Serie B Italia, Pescara 1936. Kini harapan untuk melihat sang bek bertahan di Bandung kembali menyala terang. Media Italia baru saja membocorkan dapur negosiasi yang ternyata berjalan alot dan hampir menemui jalan buntu. Kabar baik bagi Persib ini justru menjadi kabar buruk bagi Pescara. Masalah utamanya klasik, yaitu gaji. Media asal Italia, Il Centro, memberi kabar yang bakal menarik perhatian supporter setiap Persib. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Pescara kesulitan menyanggupi permintaan gaji atau standar bayaran yang diterima Barba di Persib Bandung. Ini membuktikan bahwa manajemen Persib memberikan apresiasi finansial yang sangat layak, bahkan bersaing dengan klub Eropa level kedua. Akibat kendala finansial ini, peluang transfer Barba pulang kampung mengecil drastis. Statistik probabilitas transfer yang dirilis media sana bahkan menyebut peluang Barba meninggalkan Persib kini tersisa tinggal 17% saja. Angka ini adalah kemenangan besar bagi Bobotoh. Kita tahu betapa vitalnya peran Barba di lini belakang. Ketenangannya, build-up serangannya, dan kepemimpinannya adalah aset yang sulit dicari gantinya di tengah musim. Kegagalan Pescara menebusnya berarti Barba akan tetap fokus membela Pangeran Biru. Skenario ini harus dimanfaatkan manajemen untuk segera mengunci komitmen sang pemain agar konsentrasinya kembali 100% ke lapangan bukan ke bursa transfer. Bertahannya Federico Barba di sisa musim ini wajib menjadi garansi solidnya pertahanan Persib dalam misi mengamankan gelar juara di akhir kompetisi. Media Inggris prediksi Persib Bandung hat-trick juara. Pengakuan internasional kembali datang, kali ini prediksi berbasis data dari Inggris menempatkan Persib sebagai kandidat tunggal penguasa liga meninggalkan rival abadi jauh di belakang. Dominasi Persib Bandung di kancah sepak bola nasional ternyata menarik perhatian analis data sepak bola internasional. Sebuah media atau platform analisis berbasis di Inggris, Putirank, baru saja merilis prediksi peluang juara Super League musim 2025-2026. Hasilnya sangat memanjakan mata dan hati Bobotoh. Persib Bandung diprediksi memiliki peluang terbesar untuk kembali mengangkat trofi yang berarti mencetak sejarah hat-trick juara jika skenario ini terwujud. Angka probabilitas yang disematkan untuk Persib sangat dominan dibandingkan tim lain. Yang lebih memuaskan, prediksi tersebut memberikan tamparan keras bagi rival abadi kita, Persija Jakarta. Dalam hitungan mereka, peluang Persija untuk juara hanyalah 7%. Jomplang sekali. Analisis ini tentu bukan ramalan dukun, melainkan berdasarkan performa tim, kedalaman skuad, tren kemenangan, dan stabilitas manajemen yang ditunjukkan Persib sepanjang musim. Bagi supporter, prediksi ini adalah suntikan moral dosis tinggi. Dunia luar melihat betapa superiornya Persib saat ini. Namun, kita harus bijak, prediksi hanyalah angka di atas kertas. Di lapangan, bola tetap bundar. Status calon kuat juara seringkali membuat tim terlena jika tidak dikelola dengan mentalitas yang tepat. Bujan Hodak pasti tidak ingin anak asuhnya terbang ke awan hanya karena prediksi komputer. Tapi setidaknya, ini membuktikan bahwa kita berada di jalur yang sangat benar. Prediksi manis dari tanah Inggris ini harus dibuktikan dengan konsistensi permainan yang tak kenal ampun di setiap laga sisa untuk mengubah angka statistik menjadi piala nyata. Tom Hai sindir jadwal lawan PSM Makassar. Jadwal tidak manusiawi kembali menjadi musuh utama pemain, memaksa Tom Hai mengeluarkan sindiran pedas yang mewakili jeritan fisik seluruh anggota tim. Belum kering keringat usai laga berat sebelumnya, Persib Bandung sudah harus dihadapkan pada jadwal yang disebut Tom Hai sebagai sesuatu yang sangat gila. Kritikan tajam ini dilontarkan sang jendera lapangan tengah jelang duel klasik melawan PSM Makassar. Tom Hai menyoroti jeda istirahat yang sangat minim dan tidak ideal bagi pemulihan atlet profesional. Padahal, laga melawan PSM adalah pertandingan dengan intensitas fisik tingkat tinggi. Tom Hai tidak habis pikir dengan penyusunan jadwal yang seolah tidak memikirkan keselamatan dan kualitas performa pemain. Memaksa tim bermain dalam tempo yang begitu rapat, apalagi dengan perjalanan tandang jika away, adalah resep untuk cedera dan kelelahan kronis. Sindiran gila ini bukan bentuk keluhan manja, tapi protes profesional. Pemain sekelas Tom Hai yang terbiasa dengan jadwal Eropa yang teratur, tentu kaget melihat kekacauan jadwal di sini yang seringkali dipadatkan tanpa alasan jelas. Kritik ini harus didengar oleh operator liga.
Kita ingin melihat pertandingan berkualitas di mana pemain tampil 100%, bukan pertandingan antar pemain yang kelelahan dan rentan cedera. Bagi Persib, situasi ini menuntut kecerdasan Bojan Hodak dalam melakukan rotasi. Namun, rotasi pun ada batasnya jika jadwalnya sudah tidak masuk akal. Tom Hai dan kawan-kawan dipaksa memeras energi cadangan mereka demi lambang di dada, melawan rasa lelah yang menggerogoti otot. Ketangguhan fisik dan mental pemain Persib dalam menaklukkan jadwal gila ini akan menjadi bukti sahih bahwa mereka adalah calon juara sejati yang tahan banting. I-League baru keluarkan buku panduan laga, kok nungguin Persija protes? Langkah reaktif operator liga yang baru bergerak setelah tim ibu kota berteriak memicu kecurigaan adanya perlakuan istimewa yang mencederai rasa keadilan klub lain. Isu integritas wasit dan pemahaman regulasi kembali memanas. Operator kompetisi I-League baru saja menerbitkan buku panduan atau pedoman teknis untuk pelatih dan pemain terkait keputusan wasit dan aturan pemain. Sekilas ini langkah positif untuk edukasi, namun momen perilisannya yang membuat dahi kita berkerut. Buku panduan ini muncul mendadak setelah Persija Jakarta mengajukan protes keras karena merasa dirugikan oleh keputusan wasit di laga sebelumnya. Pertanyaan besarnya, kemana saja I-League selama ini? Persib Bandung sudah berkali-kali berteriak soal kerugian akibat wasit. Klub-klub lain juga sering protes, tapi responnya seringkali lambat atau normatif. Giliran Persija yang berisik, operator langsung gerak cepat membuat panduan, sosialisasi, dan seolah-olah paling peduli. Standar ganda ini sangat menyolok mata. Kenapa harus menunggu protes dari satu klub tertentu untuk melakukan perbaikan sistem? Sikap reaktif yang tebang pilih ini membuat kepercayaan publik terhadap netralitas operator semakin tergerus. Seharusnya, panduan seperti ini sudah ada dan disosialisasikan sejak awal musim, bukan tengah jalan saat ada klub besar yang beradang. Bobotoh mencium aroma anak emas yang kental. Perbaikan kualitas liga harusnya didasari niat memajukan seluruh kompetisi, bukan sekedar memadamkan api kemarahan satu pihak. Kita menuntut perlakuan setara. Inkonsistensi operator liga dalam merespon keluhan klub ini wajib dikritisi terus-menerus agar keadilan di kompetisi sepak bola nasional tidak hanya menjadi milik segelintir elit saja.